Namanya disebut orang adalah Allah yang perkasa. Namanya ya. Namanya disebut orang Allah yang perkasa. Nah, itulah nama itu yang diberikan itu karena nama di atas segala nama. Artinya itu sosok yang belum dipecahkan sampai sekarang tentang cara mengenal Tuhan yang benar itu adalah mengatakan bahwa Tuhan itu dilahirkan. Yesus itu seolah-olah Yesus itu yang adalah Tuhan gitu. Yesus itu seolah-olah sosok yang disalib. Padahal nama ini yang diberikan untuk menyertai Sang Mesias sebagai password untuk mengenal Bapa gitu. Ya, makanya lanjut Malikil masuk. Mesias berdoa, ketika Mesias mengeluh memohon supaya dilewatkan dari penyaliban, tetapi apa kata malaikat Tuhan katanya? Engkau harus menjalankannya. Karena itu sudah caranya untuk menduduki takhta. Bagus. Gini. Cukup bagus. Ya. Kita kasih dulu kesempatan dulu. Silakan. Baik. Ini Pendeta Malikil akan mengungkap siapa sebenarnya Agus ini. Ya, kawan-kawan kita dengarkan ya. Silakan Pak Pendeta. Izin dulu yang di bawah tolong jangan ketawa ya, teman-teman di atas ketawa saya Pak ya. Yang di bawah menjelaskannya serius. Ya, yang di bawah juga Bang Palopo, kalau ada emoticon ketawa-ketawa langsung blokir aja Bang Palopo. Siap. Lanjut. Sebenarnya nggak perlu dibuka lagi topengnya Pak Agus ini. Ketika dia berkata yang lahir bukan Tuhan itu udah selesai. Dia bukan Kristen. Karena Alkitab menulis hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah bagiannya Romo. Ini kawan ini sudah 50%, kakinya sudah di luar Kristen. Jadi tinggal dijambak aja. Gak apa-apa, dijambak gak apa-apa. Ini kan saya bilang tadi, saya pribadi bukan mewakili semua, tetapi ini sesuai fakta-fakta yang saya bacakan di Alkitab, bukan melenceng kepada yang lain. Ya, ini fakta-fakta firman Tuhan yang belum diketahui rahasianya gitu. Menurut saya seperti itu. Ya, tetapi saya bilang tadi bahwa dengan nama itulah saya pribadi connect kepada Bapa, karena itu bukan nama sosok yang berdoa ini ya, tetapi dia sudah memberitahukan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah nama Bapanya. Dari situ konteksnya yang perlu kita baca. Nah, yang berdoa ini tentunya dia hamba, tentunya dia manusia yang sempurna yang diutus, yang duduk di atas takhta Daud. Ya, dia yang sudah dijanjikan ini. Dia yang akan memerintah nanti, menghakimi ke-12 suku Israel nanti itu, tetapi dengan membawa lagi nama Bapanya ini. Ya, nama Bapa ini yang penuh kuasa, nama di atas segala nama yang diberikan kepada anak manusia. Ya, sebagaimana di daya saya itu namanya disebut orang Allah yang perkasa gitu. Itu namanya. Tetapi manusia yang di sini jelas loh, sudah dinubuatkan bahwa seseorang yang akan dilahirkan nanti ya, yang duduk di atas takhta Daud. Itu ceritanya jelas. Cukup. Ya, nah, itu teologi pagan, teologi Platonisme. Jadi teologi Platonisme bunyinya begini. Sang prima causa itu tidak bisa merealisasikan dirinya di alam materi. Nah, karena sang prima causa itu tidak bisa merealisasikan dirinya di alam materi, sang prima causa itu mengutus perwakilannya, yaitu logos. Nah, itu teori teologi pagan, Pak. Jadi wajar Anda seperti itu, mungkin Anda itu berkiblat kepada Bapak Gereja, ya wajar, karena Bapak Gereja itu alumni pagan, Pak. Gitu. Baik. Di apa aja Pak, kalau memang saya salah ya nggak usah dipercaya gitu. Saya yang nyatakan apa yang saya tahu di Alkitab. Saya memang masih umat masyarakat jemaat. Jangan ada yang ketawa. Ya, saya adalah jemaat yang rajin untuk membaca Alkitab, tetapi bukan sekedar membaca, tetapi boleh memikirkan dengan baik, dengan tenang, bahwa doa itu satu-satunya yang harus memberi kita rahasia, bahwa itu satu-satunya nama password untuk sampai kepada Bapa yang kekal. Ya, yaitu ketika kita bilang, akulah jalan kebenaran, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan nama itu, kita tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui nama itu, password itu yang tidak diketahui. Nah, yang berdoa ini sosoknya jelas, dia dilahirkan untuk menggenapi perjanjian Allah antara Daud, bahwa keturunan Daud nanti akan dibangkitkan, yang duduk di atas takhta Daud, yang kekal. Dia disebut anak Allah dan Allah adalah Bapanya. Itu yang belum diketahui. Seolah-olah kami orang Kristen ini yang disalib ini adalah Tuhan. Padahal itu rahasia yang belum diketahui sebenarnya. Ya, asumsi aja nih Pak Agus. Oh, tidak asumsi Pak. Kita baca Alkitab, semuanya jelas. Di mana kalau ada pendeta bilang jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, biarkan dengan Pak Malikil. Ya Pak Agus juga kalau bernarasi jangan terlalu diulang-ulang Pak. Yang ini aja, jadi ada kesempatan juga. Sebenarnya misteri-misteri yang Bapak maksud itu sudah dijawab di Alkitab. Mungkin Bapak itu belum sempat membacanya. Jadi misteri itu sudah disingkapkan. Jadi Alkitab itu tidak lagi menganut paham Tuhan itu misteri. Karena di dalam Alkitab, Sang Pencipta itu bukan misteri lagi. Sang Pencipta itu sudah menyatakan diri. Ayatnya di sini Pak, 1 Korintus 3:16. 1.
Kedua, Kolose 2 ayat 2. Jadi dikatakan di sana, misteri Sang Pencipta itu adalah Kristus Yesus yang sudah menyatakan diri. Saya paham Bapak seperti ini karena Bapak menjadi seperti ini hasil didikan terjemahan LAI. Tapi yakinlah Pak, Anda harus kalau memang seorang yang percaya Kristus Yesus, Anda harus meminta tuntunan karya Roh Kudus, Pak. Jangan mau Anda dituntun oleh LAI dalam terjemahan yang semelekete itu, Pak. Itu saran saya. Kalau ada seorang Kristen, tapi kalau Anda adalah seorang yang penganut Bapak gereja atau budaknya Bapak gereja, ya saya tidak bisa melakukan apa-apa karena Anda sudah menjadi budaknya Bapak gereja, gitu loh. Oh tidak Pak, kita ini kan Baik, saya sebentar belajar. Pak Gus, sebentar kita sapa dulu Pak Sikat. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ada Pak Guru Sikat ini. Lanjut, Pak Guru Sikat. Ya, silakan. Silakan apa yang mau ditanggapi Pak Sikat sebelum kita ke Bang Margil. Ya, yang saya mau tanggapi itu Bapak Agus ya sebenarnya harus banyak baca Alkitab agar supaya memahami maksud dan tujuan daripada Yesus itu sendiri. Karena ketika kita salah memahami maka kita bisa juga menggiring ya orang ke jalan-jalan yang lain sehingga sesuai dengan apa kata burung terbang. Entah pun kata namanya, aku lihat burung terbang. Kata burung terbang itu ya aku setuju. Terima kasih Bang. Bang Palopo izin, saya mau tanya ke Bang Sikat. Pak Guru, yang mati di salib itu Tuhan bukan? Yang mati di salib itu bukan Tuhan nggak pernah mati ya, tetapi yang mati Oke, di salib oke. itu Lanjut. manusia. Lanjut. Ini ada dua ini. Ini ada dua nih. Ada dua ini, ada buah saya Malikil. Agus, Bang Malikil. ada Sikat. Silakan Bro Malikil. Jadi kalau ada Kristen berkata Tuhan tidak mati, itu Kristen odong-odong sebenarnya. Kalau pakai sistemnya kita di Makau, ada Kristen yang mengaku berkata Tuhan tidak disalib, di Makau di tempat saya itu langsung ditembak karena dia. Jadi Pak. kalau di Makau Begini, ya, Pak. di Saya Makau tanggapi, itu. Pak. Begini Pak. Sebentar, Kita Pak. yang mencari Bentar, Pak. kebenaran ini Satu-satu, tidak harus Pak. Pak Agus, berpatokan dengan satu-satu. keagamaan Pak. Pak Agus, Saya bisa satu-satu. mencari jati diri Tuhan dalam hidup saya pribadi. Tidak harus mengikuti apa mau gereja. Ya, saya bisa mengikuti pribadi dengan sesuai membaca Alkitab. Saya bisa mencari Tuhan di Alkitab, Pak. Bukan harus mengikuti pendeta, romo, atau siapapun. Saya bisa belajar sendiri, Pak. Tetapi ketika Ya, saya sudah kalau- mendapatkannya, maka saya tidak bisa diklaim sebentar, bahwa sebentar, saya Pak Gus. pengikut. Kalau Bagus, sebentar, Pak Gus. Bapak, Gantian, kalau gantian, Bapak Pak Gus. percaya Alkitab, Alkitab menulis itu kita memperingati kematian Tuhan. Ya. Ayatnya di 1 Korintus 11 ayat 26. Bapak pernah baca? Iya. Iya, jadi yang mati Tuhan, bukan manusia, oke? Dan saya jelaskan tentang itu bahwa untuk memahami cara itu belum terpecahkan tentang Tuhan itu yang mana sebenarnya gitu. Gini Pak, soal Tuhan terpecahkan atau tidak, kuncinya bukan di manusia. Ya, Jadi pengenalan akan Tuhan ya. gini loh Pak, untuk Bapak untuk bisa mengenal siapa saya 100% bukan dari orang lain. Oke, untuk bisa mengenal saya totalitas harus saya yang memperkenalkan diri kepada Pak Agus. Logikanya begitu. Nangkap? Ngerti? Ya, Bapak ini Muslim, Kristen? Aduh, saya Kristen, Pak. Kristen. Iya. Baik. Dan Bapak percaya tadi dengan ayat 17 itu bahwa nama itu yang diberikan itu adalah nama di atas segala nama? Sangat percaya nama Baik. Tuhan Yesus itu di Jadi atas segala saya tidak nama. menambah ayat ya, tapi sesuai ayat itu ya. Iya, Anda gini Pak, saya melihat Anda itu standar janda. Di Baik, sesuatu ayat yang mendukung asumsi Bapak maknai secara literal. Tapi di satu ayat yang tidak mendukung asumsi Bapak tafsirkan, anggap misteri ayat itu. Nah, orang-orang begitu Pak, standar janda begitu, udah saya bilang tadi di Makau Pak, langsung ditembak karena dianggap itu sebagai benalu gitu loh. Ya. Wah, masa di Makau itu langsung ditembak kalau tidak mengakui Tuhan mati, Bro Malikil? Iya, di tempat saya di Makau bro, kalau ada Kristen berkata, oh itu bukan Tuhan mati di kayu salib, itu kemanusiaannya, itu langsung ditangkap, ditembak. Bro Malikil, kemarin ada yang bertanya, gini, ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan titipan buat Bro Malikil. Jadi dia mengatakan begini, orang Kristen semua tahu bahwa Allah itu roh, oke? Betul. Paham, Allah itu roh. Yesus itu daging. Jadi, Betul. kalau ada mengatakan Yesus itu Allah, maka orang itu bukan Kristen. Nah, pertanyaan ini saya sampaikan ke Malikil. Bagaimana Betul. menjawabnya dari Bro Malikil? Nah, jadi gini, banyak orang Kristen itu tidak mengerti apa itu roh. Jadi mereka berpikir roh itu adalah materi. Nah, jadi gini, roh itu hanya penamaan, bukan materi. Kenapa roh itu hanya penamaan? Karena angin juga disebut roh. Angin materi, iya. Oke, lalu omong kosong juga disebut roh. Nah itu, jadi roh itu hanya penamaan. Jadi ketika roh merujuk kepada Tuhan yang adalah roh, ketika dia terlihat, apakah itu adalah roh yang terlihat? Iya.
Jadi dasar pemikiran orang Kristen itu kan sudah terdoktrinisasi dari latar belakang pagan. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa budaya-budaya paganisme itu kental sekali di dalam gereja. Yaitu penganut Tritunggal, itu kan semua budaya paganisme. Triteos, Unitarian itu budaya pagan. Nah budaya-budaya pagan itu tidak mengimani hal-hal demikian. Sedangkan Alkitab berkata, Yotheva vehu harua. Nah Yotheva vehu harua adalah keberadaannya, eksistensinya, bukan substansinya. Itu. Jadi Yotheva vehu harwa itu adalah eksistensinya, bukan substansinya. Substansi itu berbicara materi, eksistensi berbicara keberadaan dia. Artinya roh itu transenden. Nah gitu. Jadi kalau roh Tuhan Yesus itu adalah roh yang terlihat, apa yang salah? Tuhan Yesus itu adalah roh yang kelihatan. Bisa nggak roh dilihat? Bisa. Contoh, ketika Saul mendatangi seorang penenun, peramal, Saul meminta untuk memanggil rohnya Samuel. Datang nggak roh itu? Tapi kan bukan rohnya Samuel. Datang, roh itu punya bentuk, bahkan teridentifikasi, roh itu seperti orang tua. Jadi memang terlihat jelas lekukannya, hidungnya, keriput wajahnya, rambutnya, karena teridentifikasi tua. Jadi roh itu bisa dilihat. Nah, lalu kepada Ayub. Ayub juga melihat roh, tapi dia tidak mengenal rupanya. Di dalam Ayub 4 ayat 15 dan 16. Lalu Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada Yehezkiel. Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28. Apa yang salah? Jadi pertanyaan-pertanyaan Tritunggal itu bro, sebenarnya itu karena mereka kurang baca Alkitab. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang tidak menurut mereka yang tidak masuk akal. Padahal semua itu bisa terjadi. Gini ya, dimensi kita adalah dimensi kita, dimensi malaikat adalah dimensi malaikat, dimensi Tuhan, dimensinya Tuhan. Nah, kita tidak bisa melewati dimensinya malaikat, atau kita tidak bisa masuk ke dimensinya malaikat. Malaikat juga tidak akan bisa masuk ke dimensinya Tuhan, tapi Tuhan itu adalah raja segala dimensi. Jadi segala dimensi itu ada di dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu melingkupi segala dimensinya, malaikat, dimensinya manusia, maupun dimensinya setan atau apapun. Nah, tetapi dimensinya setan itu tidak bisa menyeberangi dimensinya manusia. Dimensinya malaikat tidak bisa masuk ke dimensinya setan atau dimensinya manusia tanpa seizin Tuhan. Nah, Gitu. ini sebelum ke Pak Agus dan ke Pak Ferry, ini yang paling fundamental ini, Bro Malikil. Iman Tritunggal itu adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Bisa dibedakan, tapi tidak terpisahkan. 3 pribadi itu maksudnya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bisa dibedakan, tapi tidak terpisahkan. Tanggapannya, Bro Malikil. Kalau kita mau kaji dari 3 pribadi 1 hakikat, pribadi dalam bahasa Indonesia itu adalah wujud rupa konkret yang memiliki kesadaran. Jadi pribadi dalam bahasa Indonesia rupa wujud yang konkret. Konkret itu nyata, real, bisa dipegang, itu konkret. Terlihat, tervalidasi oleh indrawi, seluruh indrawi. Mau mata, mau hidung, mau peraba, apapun, 5 indrawi itu bisa. Itu namanya konkret. Jadi konkret itu adalah suatu bahasa yang mengandung makna tervalidasi oleh 5 indra, itu konkret. Nah, jadi pribadi itu adalah wujud nyata yang konkret yang memiliki kesadaran. Kalau 3 pribadi, artinya tiga kesadaran, itu sudah triteos. Jadi hakikatnya apa? Nah, hakikat kan kadang dipelesetkan. Hakikat itu sebenarnya inti. Nah, tidak ada yang tahu inti atau materinya Tuhan, materi dari Tuhan itu intinya apa? Gak ada yang tahu. Jadi itu hanya halunya Bapak Gereja yang membangun hakikat itu. Sebenarnya hakikat itu kalau kepada Tuhan itu tidak ada, tidak bisa dijawab karena tidak ada yang tahu. Kalau kepada manusia, oke lah, manusia itu hakikatnya ada 2, debu tanah dan roh. Manusia ada 2 hakikatnya, debu tanah dan roh. Roh kita itu tidak ada, bahannya apa tidak ada yang tahu. Tetapi tubuh kita itu bisa di tracing dalam kitab suci kalau kita orang beriman, kalau Kristen dari debu tanah. Tapi roh manusia itu tidak ada yang tahu dari apa bahannya. Nah, kalau Tuhan itu nggak ada yang tahu. Apa inti dari Tuhan itu nggak ada yang tahu. Jadi hanya halusinasi Bapak Gereja membuat suatu kata hakikat, ousia, itu halusinasi mereka karena itu tidak ada jawabannya. Mereka hanya bisa menghipnotis orang dengan kata-kata itu. Tapi orang yang dihipnotis ini kan tidak sadar kalau dia kritis, dia akan bertanya balik, hakikat itu apa Pak? Dijawablah, hakikat itu inti. Oke Pak, inti dari Tuhan itu apa Pak? Pelongo-pelongo pasti Bapak Gereja. Berarti ada hipnotis ya Pak ya? Iya. Oh. Ya. Baik Pak, lebih diperjelas saja lah tadi Pak. Bapak kan sebagai Bapak pendeta yang sudah memahami teologi dan sebagai yang percaya juga. Bukan Pak. Bukan Saya jadi bukan Pak. Berarti yang Sebentar Pak, ini salah paham ini. Ini salah paham. Dilahirkan ya Pak. Sebentar Pak Agus. Ya, baik. Bro Malikil ini bukan pendeta Pak, bukan. Bapak salah sangka ini. Oh gitu. Tadi kan katanya tadi apa dihipnotis ya, itulah yang saya juga itu yang nggak bisa menangkapnya sih lagi. Kalau sudah dihipnotis ya udah.
Gimana ini Bro Malikil? Kristen, Pak. Konsepnya ini. Itulah kehebatan. Kalau Kristen itu terhipnotis oleh ajaran Bapak Gereja, itu Kristennya lemah. Itu, Pak. Seperti apa menghipnotisnya, Pak? Tidak sesuai Alkitab kah maksudnya diajari? Ya, jadi hipnotis Bapak Gereja contoh, Bapak itu adalah seorang budak Tritunggal. Itu Bapak sudah terhipnotis. Bapak Tapi kan penganut Tritunggal sebagai, toh? sebagai saya pribadi kan bisa mencari jati Tuhan itu sendiri. Oke, sebentar. Bisa Ini ya, saya contoh tanya. mencarinya, ya. Saya tanya, Pak. Bapak seorang Tritunggal, benar? Kalau wis. Saya dari Kristen tapi tidak meyakini Tritunggal. Pribadi saya. Oke, Anda tidak meyakini Tritunggal. Lalu Tidak. warna kelamin Anda apa, Pak? Bukan kelamin ini ya. Ya, saya lebih Doktrin. percaya Alkitab, Pak. Alkitab. Lebih baik Oke, saya belajar oke, Alkitab. oke, Tapi kalau oke. Bapak bilang tadi di hipnotis. Hipnotis. Ya. Jadi Lebih baik saya belajar sendiri kalau begitu, oke. gitu kan. Jadi Ya. menurut Bapak gini, saya coba audit ya, warna Bapak seperti apa. Bapak percaya Tuhan Yesus? Iya. Oke. Tapi dengan cara saya mencarinya gitu, bukan dengan Oke, dengan meyakini cara Tritunggal, oke. gitu. Ya, dengan Anda cara- mencarinya lewat media apa, Pak? lewat Alkitab. Oke. Alkitab berkata tubuh Kristus itu Tuhan. Anda percaya? Hah? Alkitab berkata tubuh Kristus, tubuh Yesus itu Tuhan. Percaya? Nah, kembali tadi ke ayat yang saya baca tadi bahwa itu ada sesuatu nama yang diberikan kepada dia. Itulah yang Nggak ada sebenarnya. hubungannya, nama ini Pak. Pak Agus, nama melulu bukan. Ada Oh, Agus. iya, tidak. Jadi kan Yesus Sabar Tuhan. Hmm. Pak Agus kan percaya Yesus Tuhan, oke? Ya, Oke, yang Anda imani dari Kristus Yesus Tuhan itu apanya? Tubuhnya, jiwanya, atau rohnya? namanya. Oh, namanya. Jadi tubuh, jiwa, dan roh dari Kristus Yesus itu bukan Tuhan. Saya hanya percaya berdoa kepada Allah itu dalam nama Yesus. Tidak perlu mencari yang mana roh, yang mana Oke. manusianya, tidak. Pak, gini Hanya Pak, dengan kalau inti nama itu. kalau menggunakan logika dasar, kalau nama itu adalah Tuhan, otomatis nama itu ada di posisi apa, atau nama itu disematkan kepada siapa, oknum itu adalah Tuhan, karena nama itu adalah Tuhan. Itu logika sederhana loh, Pak. Tuhan diperkenalkan kepada kita dengan nama, memanggil namanya, Bang. Tidak perlu Iya. mengenal sosoknya seperti apa. Nggak perlu kita bahas-bahas itu, Pak. Saya sebagai orang yang percaya Alkitab, mempercayai Tuhan itu dengan namanya, tidak dengan sosoknya ya. Tetapi nama itu yang berkuasa. Nama itu kan punya sosok, Pak. Ya, Benar nggak? nggak perlu kita bahas itu yang membuat. Oh, jadi ibaratnya begini, Pak. Orang-orang Jokowi, manapun, orang beragama, dia memanggil Tuhannya dengan namanya, bukan Iya. dengan sosok gitu. ibaratnya Jokowi presiden, tapi tubuhnya Jokowi bukan presiden, benar? Maksudnya itu manusia tetap manusia dan Tuhan tetap Tuhan. Bisa dipanggil Sa- kemana-mana. Saya paham, Pak. Tapi begini loh, yang Ketika kita berseru kepada nama Tuhan yang Iya. kita percaya, itu sudah connect kepada Tuhan sendiri. Tidak harus kepada sosok patung-patung atau kepada sosok suatu yang layak disembah. Tidak adalah sesuatu yang disembah-sembah saat ini. Tetapi kita menyembah Tuhan dalam roh dengan cara kita bagaimana? Memanggil Oke. namanya yang benar, nama Tuhan. yang benar. Iya. Ya. Anda memanggil nama kan ada objeknya, Pak. Saya tidak perlu kita, oh gini dia manusia, dia gini batu, dia gini kayu. Tidak. Cara kita kontak kepada Tuhan itu dengan memanggil namanya yang benar. Oke, Pak. Oke. Iya. Menurut Bapak Tuhan itu realita atau Saya tidak mitos? mengerti cara Gimana ya? Gini. Menurut Bapak Tuhan itu nyata atau tidak? Nyata lah kuasanya. Oke, nyata. Kuasanya nyata. Oke, Tuhan itu nyata. Nyatanya Tuhan, Bapak bisa kenali kalau dalam Alkitab dari mana? Kita mengenal Tuhan itu dari sisi keperkasaannya, Wih, kok keperkasaan? keajaibannya, dengan kuasanya. Ya kan bisa itu. Oke, Kita- keperkasaan keajaibannya itu siapa yang melakukan, Pak? Itu saya merasa bahwa sosok yang dilahirkan ini adalah yang duduk di atas takhta Daud ini adalah sosok Mesias yang ditunggu-tunggu orang Israel ini. Bukanlah Tuhan. Saya menyerah, Pak Host. Romo silakan lanjut. Ini belum ketahuan warnanya ini. Dijelaskan sama saya tentang Tritunggal nggak paham. Susah ketahuan warnanya karena beliau mungkin baru di TikTok jadi nggak ngerti. Agak capek sih bro saya kalau Iya, diskusi. saya juga bingung Iya. tadi. Karena Tuhannya Bapak ini nama gitu. Iya, ya maksudnya itu kan bagaimana kita juga kontak kepada Tuhan, Pak. Gini loh, kalau Pak. bukan dengan Gini loh, namanya. Pak. Yang Nah, dimaksud oleh Bro Malikil tadi itu, ya, yang dimaksud itu antara nama dengan pemilik nama itu harus sinkron. Nah, kalau Bapak ini yang disembah kan cuma nama, bukan sang pemilik nama itu. Pak, inilah dia sebenarnya kenapa kita berdebat-debat. Karena kita selalu kepengen mencari seperti apa bentuk Tuhan itu seperti kita yang perlu tahu itu. Kita intinya bahwa kita berseru kepada sosok Tuhan dengan melalui namanya. Passwordnya itu namanya. Jika kita tidak percaya kepada namanya, maka ya udah kita tidak percaya kepada Tuhan yang kita percaya gitu. Nah, dengan nama Tuhan lah kita memanggil Tuhan yang kita percaya yang pencipta gitu ya. Dengan Tuhan apapun itu dia harus dengan kontaknya nama. Ya berarti gini Nggak loh, perlu kita Pak. mencari-cari yang lain. Karena Kembali ke saya yang gitu tadi loh, paham Pak. dengan Kembali ke itu. yang tadi Iya. kata si Bro Malikil ini,
ya, yang tidak mengakui bahwasanya tubuh Yesus, jasad Yesus, yang tidak mengakui bahwasanya tubuh Yesus itu adalah Tuhan, kalau di Makau itu ditembak katanya ya. Kalau Pak Agus di Makau mungkin Pak Agus sudah ditembak. Ya, makanya saya di Indonesia ya, kalau nggak mungkin ada saya ditembak kalau karena keyakinan saya sendiri kan. Betul. Ya, tapi saya menunjukkan dalil-dalil saya bukan dari pengajaran saya sendiri, tetapi sesuai Alkitab. Tetapi saya tidak mau mempelajarkan semua tentang bagaimana sosok Tuhan. Saya Bapak belum dapat poin loh. Seorang Mesias. Bapak ini belum dapat poin loh. Sebetulnya Bapak ini mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan, tapi rohnya saja yang Tuhan, bukan tubuhnya gitu loh. Sementara menurut Bro Malikil, yang Tuhan itu ya yang namanya Yesus itu ya jasad itu yang Tuhan. Oh, itu. Mungkin terakhir ayatnya lanjut, Bang Palopo besarin. Kalau Bapak tadi bilang kan orang yang percaya Alkitab, benar? Benar ya, ada percaya Alkitab, oke. Di sini tertulis di 1 Korintus 11 ayat 29. Ya. Coba Bapak baca sendiri deh. Siapa baca? Bapak baca. Ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Itu yang saya bilang tadi, Pak. Bapak ini kalau di Makau sudah ditembak karena ayat ini. Tanpa mengakui. Jadi karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Saya mengakui tubuh, tapi tidak sebagai Tuhan. Lah di sini tertulis tubuh apa, Pak? Ya. Tubuh adalah tubuh Sang Mesias yang ditumpahkan darahnya untuk penghampusan dosa bagi bangsa Israel. Tetapi tubuh itu memang duduk. Jelas kedudukannya, yaitu duduk di atas takhta Daud. Bukan, di sini tertulis tubuh Mesias atau tubuh Tuhan, Pak? Iya. Di situ Tuhan. Nah, terus Anda percaya atau tidak? Kebanyakan Tuhan itu gimana itu caranya mempelajarinya? Jangan dulu ke situ. Ini tubuh Tuhan atau tubuh Mesias, Pak? Iya, di situ Tuhan. Oke. Katanya Anda mengenal Tuhan lewat Alkitab. Sekarang Anda beriman nggak ya itu? Iya. Ya sudah. Bro Malikil, saya mau tanya bro. Kalau Pak Agus ini di Makau ditembak di bagian mana? Kepala apa jantung? Burung. Burung. Coba ditanya lagi nih. Coba kita tanya lagi kepada Pak Agus nih. Pak Agus, ini kan sudah sepakat tadi kan dengan ayat yang dibacakan oleh Bro Malikil. Sekarang kita tanya lagi. Bang Agus, apakah anak Maria, jasad anak Maria itu adalah Tuhan? Jasadnya? Ya, jasadnya. Dagingnya. Oh, tidak. Nah, saya tidak percaya kan? itu. Heng lagi kan? Ya. Tadi sudah ngakui, sudah sepakat tubuhnya adalah Tuhan. Sekarang tidak mengakui lagi Bro Malikil. Gimana ini Bro Malikil? Itulah. Ya, apalagi coba ditembak di Lukas 2:11, Bang Malikil. Coba tembak dulu, kencangin dosisnya di Lukas 2:11. Bapak dan Tuhan, Allah dan kata Allah dengan kata Tuhan sama enggak? Aduh, kenapa harus begitu? Gini. Nih. Coba baca, Bapak baca. Ya, Tuhan itu apa sih artinya sebenarnya? Tuhan atau jangan Tuhan berpolemik Tuhan? di situ, Pak. Diperjelas dulu tentang kata Tuhan itu Tuhan apa Tuhan? Yang Tuhan itu. Bahasa aslinya apa? Tuhan itu bahasa Indonesia, Pak. Oke, coba baca dulu. Kenapa ada dua? Allah ya baca dulu, dan Pak. Tuhan. Nah, baca dulu. Ya. Dan Iya, baca aja. Baca. Saya suka Bapak baca. Oke, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya. Apa? Ya, bagaimana kan? Ya sudah saya bilang tadi bahwa yang disebut adalah Yesus itu adalah buat panggilan Bapa gitu. Iya, ini apa? Ya, gitu. Makanya artikan dulu Tuhan dengan Tuhan gitu. Astaga. Kok hari ke situ sih? Iya. Tuh, cepat saya naik asam lambung, Pak, kalau bicaranya begitu, Pak. Kalau kembali ke bahasa aslinya, itu Tuhan itu Tuhan, dan Tuhan itu bisa dipanggil kepada siapapun. Pak, Bapak memang ngerti bahasa asli. Oke. Itu maksudnya kalau Iya. Saya ikuti cara main Bapak nih. Saya harap Bapak ngerti ya. Nih. Ya, baca Pak bahasa aslinya. Ntar saya mute dulu ya, saya. Ya, Pak, itu bahasa aslinya, Pak. Indonesia Raya. Pak, itu bahasa aslinya, Pak. Tolong dibacakan kata Bro Malikil, Pak. Iya, betul, Bro Miko. Tuhan mati. Allah saya mati, Tuhan saya mati, Bapak saya mati. Tapi ini Bang Ferry ini gimana nih Bang Ferry? Gimana Bang Ferry? Menurut Anda?
Halo, Ferry. shalom. Kalau Ya. ada Kristen yang tidak setuju sebenarnya bukan Kristen. Oh. Hmm. Tapi Bro menurut Malikil, Anda, apakah Tuhan bisa mati? Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak bisa mati, Udah, brother. satu aja lah, Malikil. satu. Karena begini ya, Tuhan itu kan yang mati itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Makanya dengan matinya Yesus sebagai manusia. Jadi berbicara tentang, yaitu tentang bahasa saja. Jadi yang Paulus katakan juga dengan matinya Yesus sebagai manusia, dengan matinya manusia ya. Jadi Tuhan tidak pernah mati. Nah ini Tidak pernah mati. Ada ayat juga yang lain dengan matinya Yesus sebagai manusia, anak itu manusia. salah terjemahannya. Oh, bisa saja terjemahannya. Bisa Bisa kita saja. cek, bisa kita uji sama-sama. Ya, Bisa jadi saja. kalau begini Pak, kalau berarti kalau udah salah terjemahan diubah aja dulu Alkitab kita itu, baru kita Sabar, bisa- sabar, Bagus. Sabar, Bagus. Ya, Bagus, sabar dulu. isi aja Jadi dengan Bapak yang kalau jelas mau berkata salah terjemahan, Bapak supaya umat hanya itu tidak tersesat. itu yang Sabar, saya. Pak Agus. Satu-satu Pak Agus. Kita ke Pak pengikut dulu Pak, gantian. Silakan, Bang Ferry. Ya. Silakan. Mute dulu Pak Jadi Agus. dengan matinya Yesus sebagai manusia. Jadi kan Yesus memang ada sebagai Tuhan oke, sebagai di mana? manusia oke. Oke. Jadi dia Dia se- mati sebagai manusia. Dia Jadi itu Tuhan tidak disebut pernah mati, Tuhan. Bro Malikil. Halo? Dia Bro itu Paloko disebut dan Tuhan Malikil. karena ada nama kepadanya Pak yang Agus, menyertai sabar, dia. Pak Pak Agus Agus diam sebentar. dulu. Pak Agus, Tadi Pak Agus gantian, mute. Sekarang giliran yang lain Iya. bicara, Pak Agus juga bicara. Gantian di mute dulu. Lanjut Bang Ferry. Oke, gini Bro pengikut apa namanya? Jadi yang Anda imani dari Kristus Yesus yang adalah Tuhan itu apanya? Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh kan ditolak, kan tubuh yang mati toh. Jadi kan Anda menolak tubuh itu bukan Tuhan. Lalu yang Anda imani dari Yesus adalah Tuhan apanya? Ini sisanya jiwa dan rohnya. Yang saya pahami tentang Yesus. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14 ya. Jadi dia datang sebagai manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Al-Hadid ayat 3 ya, kalau kita Aduh, kita jangan dulu nyebrang. Wahyu pasal 20 ayat 13, Ini bahas Wahyu pasal Kristen. 1. Ini diskusi sesama Kristen kok nyebrang ke Al-Hadid. Emang ngimani Al-Quran Pak Agus? Jadi begini Pak Kok pengikut, nyebrang? saya pengen tahu nih warnanya Pak pengikut ini adalah abu-abu atau suam-suam kuku, nantilah. Saya pengen tahu Tuhan Yesus itu sebentar dulu. Tapi justru Anda Sebentar tidak dulu. memahami. Sebentar dulu, sebentar. Justru Anda tidak memahami. Justru Iya, Anda iya, nanti Anda buktikan terbalik, Bro. Justru Iya, saya nanti- datang untuk meluruskan Astaga. ketidaktahuan Anda. Ini perlu ditembak di peler ini bukan diburu. Jangan main tembak, brother. Kita berbicara tentang kitab suci. Iya, santai aja, santai aja. Oke, santai Bang Ferry. Gantian dulu. Oke. Kasih dulu Bang Malikil, baru kamu Iya. nanti ngomong. Silakan Oke, Bang Malikil. Jadi Tuhan Yesus itu kan tubuh, jiwa dan roh. Anda sepakat? Setuju? Ya, setuju. Oke, tubuhnya kan sudah bukan Tuhan toh. Anda tolak tadi, tubuhnya bukan Tuhan. Sisanya jiwa dan rohnya. Nah, yang Anda imani dari Kristus Yesus yang adalah Tuhan apanya? Dari roh dan jiwanya. Oke, yang saya imani dari Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia datang ke dunia ini, dia sebagai manusia yang Astaga. memiliki dua sifat. Sifat kealahan, kemudian sifat kealahan, dia akan membangkitkan Pak, orang mati di hari Pak, zaman, Pak. dia akan menghakimi, dia akan memberikan kita hidup yang kekal. Dan sebagai manusia dia merasakan seperti kita rasakan, dia merasa lapar, dia merasa haus, Pak. tetapi yang Aduh, utama nggak dia tidak nyambung. pernah berbuat dosa. Nah, ya itulah yang saya pahami dari Yesus. Yang Anda pahami dari udah, Yesus apa? Anda pahami dari Yesus siapa? Santai, Pak. Ya, Pak, makanya Pak. itu berdasarkan Alkitab. Saya Aduh. berbicara berdasarkan Alkitab. Tuhan itu bukan adjektif, Pak. Adjektif itu kata sifat. Tuhan itu bukan kata sifat. Tuhan itu kata benda, tapi memiliki kata sifat. Sifatnya apa? Bermaha kuasa. Aduh. Iya, itu karakternya, sifatnya maha kuasa. Jangan dialihkan Aduh. kepada Tuhan itu bukan kata sifat. Tuhan itu kata benda. Tuhan itu kata benda, tapi dia memiliki sifat. Iya, Tuhan Yesus itu kan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya Ya. katamu bukan Tuhan. Nah, sisanya itu jiwa dan rohnya. Nah, yang mananya yang Tuhan dari jiwa dan rohnya? Tuhan yang Tuhannya, ya kita lihat sifatnya. Kita lihat Aduh, sifatnya. minta ampun dah. Indonesia Dia maha kuasa, Raya. Dia bisa membangkitkan orang mati di hari semua. Dia bisa memberikan upah hidup yang kekal. Bawa ke Makau aja yuk. Oke, Sebagai begini, manusia, begini, saya terakhir aja saya mau jelaskan. Pak Ferry nggak nyambung Pak. Pak Ferry nggak nyambung. Yang ditanya Saya akan itu turun. kalau manusianya tubuhnya itu bukan Tuhan, yang tersisa tinggal dua. Jiwa dan yakni rohnya. jiwa dan Yang roh. mananya yang Tuhan? Yang ditanya apakah jiwanya, apakah rohnya yang Tuhan, itu yang ditanya. Yesus itu brother tidak bisa dipisahkan. Masa kita bisa Begini Pak, saya jelaskan. sebagai manusia kita bisa lihat sebagai manusia dia bisa mati, sebagai manusia dia bisa lapar, Aduh. Sikit bisa, merasakan. Pak, ya. Saya Tetapi tanggapi. sebagai kealahan apakah kita bisa gambarkan seutuhnya siapa Allah itu? Kalau kita sudah bisa gambarkan siapa Allah itu seutuhnya, oh dia bukan Allah. Kita manusia punya keterbatasan yang tidak bisa mendeskripsikan bagaimana Allah itu. Kita hanya tahu melalui apa? Kitab suci. Tetapi yang lain-lainnya itu rahasia, brother.
Sedikit saya tanggapin satu Pak lagi. Malikil Sedikit aja Pak, saya akan tanggapin bisa Pak. menggambarkan, oh Yesus Pak itu pengikut. semuanya itu Allah atau Cukup apalah. Pak pengikut. Ya, Bang Bisa kita saya hormati. tanggapin sedikit Pak. Oke. Ya. Silakan Pak Agus Pak sedikit. Ferry di mute Silakan. dulu, baik. Pak Ferry di mute dulu kalau sudah. Boleh. Oke. Baik Pak, saya tanggapin sedikit Pak. Saya sudah bilang tadi bahwa perjalanan anak manusia itu selalu disertai dengan namanya, ya, nama Bapa yang selalu menyertainya. Dengan itu semuanya, ia sudah sekaligus disebut sebagai anak Allah karena namanya itu. Nah, kuncinya adalah nama yang telah diberikan kepada dia itu yang berkuasa, namanya Bapa yang di dalamnya gitu ya. Tubuh itu jelas dikorbankan untuk menumpahkan darahnya bagi penebusan umat Israel, ya. Ya, domba yang disembelih, manusia itu yang sempurna, manusia sempurna atau korban yang sempurna. Tetapi namanya yang disebut adalah nama yang di atas segala, itulah yang Tuhan menyertainya. Jadi seolah-olah Yesus ini dialamatkan kepada sosok yang berdoa atau sosok yang disembelih. Ya, tetapi nama ini sangat berkuasa, yang diberikan kepada anak manusia berkuasa. Ini loh yang harus diperhatikan nama ini. Jadi ketika kita berdoa bukan kepada nama Yesus, kita bukan berdoa kepada sosok yang disalib, tetapi berdoa langsung kepada Bapa gitu. Karena dia menyatakan tadi bahwa nama itu yang diberikan kepada dia itu adalah nama Bapa. Itu rahasianya. Bagaimanapun bahwa nama Bapa itu menyertainya sampai dari mulai dia diberi nama sampai ia disalibkan sampai ia dimanapun sampai ia naik ke surga, bahkan diutus Roh Kudus itu lagi dalam namanya. Itu kuncinya. Nggak perlu. Dan sosok yang disalibkan ini jelas yang duduk di atas takhta Daud. Ya, takhta Daud, dia akan Pak, kembali nanti sudah. sebagai raja yang akan menghakimi Pak, seluruh sudah. Israel. Cukup. Bapak sudah terlalu banyak mengkonsumsi terjemahan LAI, makanya begini. Saya mau Tuhan tambahkan, itu tidak Bro pernah dilahirkan, tidak mungkin dilahirkan. Santai. Boleh saya tambahkan? Boleh Bro Santai. Palopo, saya tambahkan untuk Malikil? Begini ya, kalau kawan-kawan itu kalau memang mau mempelajari Alkitab ya dengan tekunlah dan serius dan sungguh-sungguh. Nih, saya coba kasih ya, biar kalian adukan juga, kalian boleh mengadu kepada pendeta kalian atau apalah. Itu di dalam Ulangan 32 ayat 39. Saya kasih ini rahasia yang tidak pernah diterjemahkan dengan jujur oleh LAI. Nanti kalian adukanlah. Kalau ada pendeta, sebentar Pak, saya bicara dulu supaya Bapak. Saya jelas, ini Bapak ini pendeta atau ustadz gimana nih? Aduh, saya pendetanya pendeta Pak. Ya udah, kalau begitu saya keluar sebentar Biar dulu, kasih jelaskan aja kesempatan sama yang Bro lain, Bro ya. apa itu? Ini Bro. kalau apologi begini saya nggak masuk. Saya keluar Sebentar dulu. Pak Agus, Sebentar, Pak Agus, Biar sebentar. dipahami dulu. Pak Agus sebentar. Jelaskan dulu, Romo. Ya, Jelaskan dulu. izin Bang Palopo bentar. Pak Agus, Silakan Bro Malikil. Udah masuk ke bentar apologi, Pak saya nggak bisa. Agus, izin. Bro Malikil ini orang Kristen, dia mengakui satu-satunya Tuhan, yaitu cuma Yesus. Itu iman dia, Pak. Dia ini bukan ustadz beliau nih, Pak. Jadi jangan salah paham, Bapak. Tadi, iya kan saya udah jelaskan tadi bahwa Yesus itu juga ya Tuhan, tapi bukan sosok pribadi Aduh, manusia. sudahlah Pak, itu Tadi iman masih diperlebar. abu-abu. Ya makanya saya bilang saya turun aja karena saya tidak masuk di akal saya lagi gitu. Oke Pak ya, mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke, silakan Bro Malikil. Jadi di Ulangan 32 ayat 39 bunyinya begini. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Aku akan mati. Bukan akulah yang mematikan ya. Nanti saya kasih lihat originalnya. Aku akan mati dan yang menghidupkan. Oke. Nih, kita baca ya. Reu ata ki ani hu pen Elohim naik pe Elohim imadi ani amit. Nah ini Ulangan, Bro, boleh tanya ulangan berapa itu? 32? ayat 39. Ulangan 32 ya, sudah. Ulangan. Ya, jadi jauh sebelum Tuhan Yesus hadir, dia sudah menubuatkan dirinya akan mati. Elohim imadi ani amit. Amit ini adalah bentuk kata kerja hif'il imperfect. Hif'il imperfect, hif'il itu kausatif aktif. Hif'il itu kausatif aktif. Kalau dalam bahasa sederhananya adalah sebab akibat. Jadi ada sebabnya dan ada akibatnya. Itu satu common singular. Orang pertama singular. Imperfect itu belum sempurna. Makanya itu harus terjemahannya akan. Karena belum terjadi. Aku akan mati. Ani itu aku akan mati. Tuh. Tapi diterjemahkan akulah yang mematikan. Nah itu. Mungkin Pak Penginjil akan berkata, ini akal-akalan Malikil. Nanti sampaikan ke pendeta Anda, kalau pendetanya ada waktu, ya kita diskusi, gitu loh Pak. Jadi gini, sebentar, sedikit lagi. Jadi tentang Tuhan mati, ini logika ya, tentang Tuhan mati, keputusannya bukan di tangan manusia. Ibaratnya begini, saya kasih contoh. Pak pengikut jalan lurus, itu tidak bisa makan apel. Itu saya mengambil suatu keputusan, kesimpulan.
Nah, apakah kesimpulan saya itu sesuai dengan oknum yang olehnya saya nyatakan itu? Nah, Pak pengikut mengklarifikasi, oh tidak begitu Malikil. Saya bisa makan apel. Nah, artinya saya membuat suatu kesimpulan yang salah. Nah, tentang Tuhan mati, kesimpulannya, keputusannya bukan di tangan manusia. Tapi tentang Tuhan itu mau mati atau tidak, kesimpulannya ada di tangan Tuhan. Nah, dari tangan Tuhan itu berbicara Alkitab. Lewat firman-Nya dia bersedia kok mati untuk kita. Lalu mengapa manusia itu menolaknya? Nah, begitu logikanya, Pak. Jadi jangan menjadi Tuhan atas Tuhan. Oke, lanjut. Oke, saya tanggapi dulu ya, Bro Malikil. Jadi ayat yang kamu sudah baca itu betul. Allah mematikan dan menghidupkan. Ya, itu sudah betul terjemahannya. Dan Muslim juga mengakui bahwa memang Allah mematikan. Ya, segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah ketika seseorang mati. Dan Allah itu tidak pernah mati. Kalau itu Allah mati, siapa yang akan berkuasa mengatur dunia ini, brother? Makanya kan di dalam kekristenan ada Bapa, Roh, dan Firman. Firman yang telah menjadi manusia. Anda percaya Yohanes 1 ayat 14? Firman yang telah menjadi daging. Kemudian juga di Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati. Jadi bukan Allah yang mati. Tetapi apa? Tubuhnya yang mati, manusianya yang mati. Ya, jelas ya dalam Filipi 2, ada juga di ayat yang lain, dengan matinya sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi Bro Malikil, jangan kita juga menyesatkan. Jadi Allah itu tidak pernah mati, seperti Anda baca di Perjanjian Lama. Allah mati, oh tidak itu brother. Allah itu tidak pernah mati, yang mati manusianya. Kalau Allah sudah mati, bagaimana alam semesta ini akan siapa yang akan mengaturnya? Makanya dia akan mengutus anaknya, yaitu Yesus datang ke dunia ini, mati bagi dosa-dosa manusia, mati sebagai manusia, bukan mati sebagai Allah. Oke, sudah ya Pak, saya anggap sudah. Ya. Jadi begini Pak, saya tidak membaca di sini akulah yang mematikan. No, ini salah terjemahannya. Kan saya sudah terangkan, mungkin Anda tidak mengerti sampai ke sini. Di sini terjemahannya bukanlah akulah yang mematikan, tapi aku akan mati. Itu terjemahannya, karena di sini bentuk katanya itu ada hif'il, verb hif'il imperfect. Imperfect itu lawan katanya perfect. Itu perfect itu bahasanya akan, karena belum sempurna. Itu imperfect, karena sempurnanya adalah perfect. Bapak harus ngerti. Itu hif'il itu kausatif. Kausatif itu kalau dalam kehidupan kita, kausatif aktif itu adalah sebab akibat. Itu sebab akibat. Jadi apa penyebabnya dan apa akibatnya akan tertuang di kalimat itu. Itu maksudnya hif'il. Jadi aku akan mati, bukan aku akan mematikan. Kalau aku akan mematikan, siapa yang dimatikan? Harus jelas. Akibatnya siapa? Aku akan mematikan, siapa yang dimatikan? Harus jelas. Itu loh. Dan ini, kalau saya bicara lebih panjang lebar lagi, lebih dalam lagi, kan takutnya saya sembunyi di balik itu. Ini hirekyot, Pak. Hirekyot itu apa? Hirekyot ini yot, ini titik 2 hirekyot. Jadi bacanya amit. Hirekyot itu membunyikan bahwa dia yang melakukan untuk dirinya. Itu hif'il imperfect. Aku akan mati, bukan aku terjemahan di sini? Aku yang mematikan, bukan. Jadi aku akan mati. Nah, kalau Anda berkata Tuhan tidak mati, ya, keputusannya itu bukan di tangan Bapak. Kalau Tuhan berkata dia bersedia mati untuk kita, ngapain Anda menolak? Kan ada tertulis. Kita minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ada ini, Pak. Kematian Tuhan yang Anda bawa itu di dalam 1 Petrus 3 itu dalam keadaan manusia, itu terjemahannya, itu SARS. SARS itu terjemahannya itu bukan manusia. SARS itu terjemahannya adalah daging. Kalau SARS itu diterjemahkan manusia, itu bukan wilayah terjemahan, tapi wilayah tafsiran. Jadi kalau SARS itu dibunyikan manusia, itu tafsiran, bukan terjemahan. Jadi Bapak harus bisa membedakan mana sifatnya terjemahan, mana sifatnya tafsiran. Oke. Lalu Bapak berkata, tidak ada Allah mati. Nah, Allah mati di sini, Pak. Bapak bisa catat. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Allah, karenanya ini kata ganti untuk Allah. Yang memusuhi Allah dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan Allah di dalam tubuh daging Allah. Ini nggak ada kata Kristus ya. Semua original itu tidak ada tertulis kata Kristus. Di sini adalah nya. Jadi di dalam tubuh daging Allah oleh kematian Allah. Nah, kita lihat originalnya nih, Pak. Saya pernah debat ayat ini dengan Bambang Norsena. Bambang Norsena pelongo-pelongo dengan ayat ini, Pak. Serius, saya tidak bohong. Ini ya. Kolose 1 ayat 21. Bambang Norsena sampai salah nafas, Pak. Saya debat ayat ini. Karena dia pahamnya Allah tidak mungkin mati, Tuhan tidak mungkin mati. Iya, dalam nalar manusia iya.
Tapi dalam apa yang dinyatakan oleh Tuhan, firman Tuhan, tidak begitu. Kalau Tuhan bersedia, karena keputusan dia mau mati atau tidak bukan di tangan manusia. Keputusan Tuhan mau mati atau tidak itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Jadi pesan saya, jangan menjadi Tuhan atas Tuhan. Itu pesan saya. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Ya, di ayat 21 kan ada kata ayat 22. Ini Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Toh. Kita lihat di ayat 22. Di kodeks apa yang tertulis kata Kristus? Nini de apokatelaksen ento somati tesarkos. Ini somati tubuh. Tesarkos di daging. Auto. Jadi bukan Kristo. Auto itu kata ganti orang ketiga. Auto, sarkos auto. Tubuh dagingnya. Oke, ini dari Berean. Dari New Testament. Tesarkos auto. Bukan Kristo, bukan. Lalu dari Westcott and Hort. Tesarkos auto. Ya, saya sedih loh melihat kekristenan itu dikadalin oleh terjemahan. Lalu dari Byzantine Majority. Oke, di sini tertulis ento somati tes sarkos auto. Jadi bukan sarkos Kristo, tapi sarkos auto, artinya dagingnya. Ini autonya, kata ganti orang ketiga, singular. Dari Greek Orthodox, sarkos auto. Dari Tisenrov, sarkos auto. Dari TR, Textus Receptus, sarkos auto. Jadi tidak ada kodeks, tidak ada original teks yang berkata sarkos Kristo. Dari Bisae, sarkos auto. Tidak ada original teks yang membunyikan seperti yang diterjemahkan LAI dalam tubuh daging Kristus. Tidak ada. Semua itu dalam tubuh dagingnya oleh kematiannya. Nanya ini kembali kepada Allah yang olehnya manusia berdosa. Manusia itu, Adam dan Hawa tidak berdosa kepada Mesias. Adam dan Hawa itu berdosa kepada Allah, melanggar hukum Allah. Itu loh. Jadi apa ya? Kalau Bapak bertanya di mana ayatnya, alamatnya ini ayatnya. Ini kata Kristus ini made in LAI. Kristus ini made in LAI. Di dalam varian teks dan kodeks maupun papirus itu nggak ada. Kristo. Jangan Komar. Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Yang Anda baca di Kolose 1 ayat 22 ya. Sebelumnya saya mau nyatakan, setahu saya, Pak Bambang Nursena nggak pernah berdebat. Dia hanya monolog. Ya, setahu saya, dia tidak pernah berdebat. Dia hanya monolog. Kalau Anda pernah mengatakan Anda pernah berdebat, dia saya interupsi sedikit Pak ya. Plongo-plongo. Ya, nanti Bapak di TikTok klik Bambang Nursena vs Malikil, ketemu pasti. Nanti kita buktikan. Oke, sekarang kita datang kepada Kolose 1 ayat 21 ya, Anda baca tadi. Oke, kita mulai di ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Allah ya, memperdamaikan dirinya dengan Allah. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus ya. Jadi yang memperdamaikan ini oleh Yesus Kristus, tapi oleh Allah ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati pikiran seperti yang nyata dari perbuatannya yang jahat. Sekarang diperdamaikannya. Siapa yang memperdamaikan? Ya Allah. Melalui siapa? Yesus Kristus. Di dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh apa? Kematiannya. Untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi baik di hadapan Allah maupun di hadapan Yesus. Kemudian di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya. Siapa? Yesus. Sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lagi-lagi yang dikorbankan yaitu anaknya. Jadi bukan Bapa. Jadi harus bedakan Bapa dan anak. Bapa itu tidak pernah disalib, tapi apa? Melalui anaknya. Makanya Allah itu tidak pernah mati, brother. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah mati. Makanya dia mengutusnya Yesus Kristus menjadi apa? Tebusan. Dan Yesus sendiri mengakui, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani, bahkan memberikan cukup, jangan pedang-pedangan ayat. Anda tadi terlalu panjang. Ketika saya mau berbicara panjang, Anda maksud saya begini Pak, Anda sanggah apa yang saya bawa? Ya, saya sudah sanggah. Iya, sanggah dengan dalil Pak. Ya, itu dalil. Dalil dalam tadi apa? Dalam Filipi pasal 2 saya sudah baca dengan matinya sebagai manusia, bukan matinya sebagai... nanti saya bawa itu, nanti saya bukakan. Itu tidak ada begitu Pak. Ini ya Pak. Di Kolose 1:22 itu tidak ada Kristus. Jadi apa bantahan Anda? Kolose 1:22. Kolose 1:22 itu saya kan sudah baca. Ento somati tes sarkos auto. Jadi sarkos auto, bukan sarkos Kristo. Auto itu kata ganti orang ketiga. Bisa dia, bisanya. Jadi di sini dalam tubuh dagingnya, bukan daging Kristus. Nggak ada kata Kristus Pak di situ. Nanya di situ kembali kepada Allah. Lalu Anda lari kepada ayat 21. Ayat 21 berkata, ayat 20, darah salib Kristus. Juga tidak ada dalam original salib Kristus, tapi salibnya. Nih, saya kasih lihat ya Pak. Nih,
Ini stauro, auto. Ini salib ini. Ini nih caranya nih. Nih, stauro, cross, salib. Jadi bukan salib Kristus, tapi salibnya, auto. Jadi lagi-lagi Kristus itu made in LAI, Pak, bukan original text. Jadi saya sih berharap Bapak itu bisa menanggapi saya dengan kajian-kajian begini. Bukan hanya pedang-pedangan ayat, ambil ayat 1, ambil ayat 1. Alkitab berkata kita itu ditebus oleh darah Bapa, Pak. Bukan darah manusia. Betul, oleh darah Yesus. Darah Bapa, bukan darah gini, Pak ya. Oh, tidak ada darah Bapa, brother. Darah Yesus. Sebentar, Pak, Tidak sebentar. ada darah Bapa. Tidak Sebentar. ada darah Bapa. Oke, gini Pak. Gimana, Nih. gimana ayatnya Oke, kita oke. ditebus oleh darah Bapa? Darah Yesus, brother. Iya. Ini Kolose 1 ayat 12 dan 4 sampai 14. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia ini pronoun untuk Bapa. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Jadi dia siapa yang melepaskan kita? Bapa. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, kan Sebentar melalui Yesus juga. Aduh, bukan melalui, Pak. Yang dikorbankan itu siapa, brother? Saya mau Sebentar tanya dulu, Anda. saya bacakan dulu. Sekarang saya tanya, yang dikorbankannya itu siapa? Ya, sebentar dulu. Oke. Jawab dulu, sebelum Anda lanjut, yang dikorbankannya itu siapa? Anaknya atau siapa? Bapaknya? Santai dulu, Pak. Oh. Saya Ya lanjutkan. jawab, Oke. jawab langsung saja. Ya Yang ini kan dikorbannya Anda bapaknya kan atau anaknya? minta ayatnya di mana darah Bapak toh. Nah, ini saya kasih. Sekarang saya tanya dulu, yang Aduh. dikorbankannya bapaknya atau anaknya? Bapak atau anaknya? Ya Tuhan Yesus itu Bapa.